Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri dari jurusan Pendidikan IPA kelas A Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum termodinamika 1. Baik, di sini ada konsep termodinamika. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan tabung yang berisi gas, di mana tabung itu sendiri dinamakan dengan sistem. Nah, sistemnya ini berisi gas. Nah, yang jadi batasan sistem itu ujung dari tabungnya, dan yang di luar tabung itu dinamakan lingkungan. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang berarti panas, dan dinamik yang berarti perubahan. Nah, jadi termodinamika ini merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan sistem dan apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, jadi sistem itu merupakan sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem. Baik, selanjutnya ada hukum termodinamika 1. Nah, hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Nah, hukum pertama termodinamika ini merupakan konservasi energi. Secara singkat, hukum tersebut menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Untuk menaikkan suhu gas sehingga mempunyai suhu tertentu diperlukan sejumlah kalor atau Q. Jika sejumlah kalor ditambahkan pada sistem, maka energi kalor akan digunakan untuk melakukan usaha. Namun, tidak semua energi kalor digunakan untuk usaha. Jadi, jumlah kalor yang diterima sistem digunakan untuk menambah energi dalam sistem dan untuk melakukan usaha. Pemberian kalor pada suatu sistem akan menambah energi dalam sistem dengan dilambangkan dengan U. Selanjutnya, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan energi dalam sebesar delta U dan melakukan usaha sebesar W dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan delta U ditambah W, di mana Q merupakan jumlah kalor yang ditambahkan dengan satuan Joule, delta U dengan perubahan energi dalam sistem dengan satuan Joule, dan W merupakan usaha yang dilakukan sistem dengan satuan Joule. Nah, persamaan tersebut merupakan rumusan hukum 1 termodinamika yang digunakan apabila sistem menerima kalor dari lingkungan atau Q bernilai positif dan sistem melakukan usaha atau W bernilai positif. Adapun perjanjiannya sebagai berikut. Berikut adalah perjanjian tanda, di mana jika sejumlah kalor ditambahkan pada sistem atau kalor memasuki sistem, maka Q bernilai positif atau plus Q. Sementara jika sejumlah kalor dikurangi atau kalor keluar dari sistem, maka Q bernilai negatif atau min Q. Nah, selanjutnya ada jika sistem melakukan usaha, W bernilai positif atau plus W. Sementara jika pada sistem dilakukan usaha atau sistem menerima usaha, maka W bernilai negatif atau negatif W. Selanjutnya, apa sih usaha dan kalor itu? Usaha atau kerja atau W adalah akibat dari aksi melawan gaya luar yang dalam termodinamika dinyatakan W sama dengan P delta V. Saat terjadi kerja, sejumlah energi akan dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan akan berhenti hingga suhu kedua benda sama. Kalor bukanlah suatu jenis energi, melainkan energi yang berpindah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Selanjutnya ada proses-proses termodinamika. Nah, proses-proses termodinamika ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu isotermik atau delta U sama dengan 0 dan Q sama dengan W. Yang kedua ada isohorik atau W sama dengan 0 dan delta U sama dengan Q. Yang ketiga ada isobarik, delta U sama dengan Q dikurangi W. Dan adiabatik atau Q sama dengan 0, delta U sama dengan negatif W. Selanjutnya ada kalor, kerja, dan kerja kompresi.
Kalor dan kerja sama-sama berdimensi tenaga atau energi. Kalor merupakan tenaga yang dipindahkan atau ditransferkan dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Dan bila transfer tenaga tersebut tidak terkait dengan perbedaan temperatur, disebut kerja atau work. Selanjutnya ada konsep kalor. Menurut Joule, kalor sebenarnya merupakan pemindahan energi. Kalor bukan energi atau kalor bukan suatu jenis energi tertentu. Melainkan kalor adalah energi yang berpindah. Jadi ketika kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah, sebenarnya energilah yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Proses perpindahan energi ini akan terhenti ketika benda-benda yang bersentuhan mencapai suhu yang sama. Satuan kalor adalah kalori atau disingkat dengan kal. Kalori adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius atau tepatnya dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Nah, jumlah kalor yang diperlukan itu berbeda-beda untuk suhu air yang berbeda juga. Untuk jumlah kalor yang sama, kenaikan suhu air sebesar 1 derajat Celcius hanya terjadi antara suhu 14,5 derajat Celcius sampai 15,5 derajat Celcius. Satuan kalor yang sering digunakan terutama untuk menyatakan nilai energi makanan adalah kilokalori atau kekal. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Nama lain dari 1 kilokalori sama dengan 1 kalori atau huruf K kapital. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda atau zat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama massa zat, yang kedua jenis zat atau kalor jenis, dan yang ketiga perubahan suhu. Nah, secara matematis dapat dirumuskan Q sama dengan M dikali C dikali T2 min T1, di mana Q merupakan kalor yang dibutuhkan dengan satuan Joule, dan M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan C adalah kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan T2 min T1 merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Kalor dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu, dan yang kedua adalah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud. Dalam pembahasan kalor ada 2 konsep yang hampir sama tetapi berbeda, yaitu kapasitas kalor dan kalor jenis. Selanjutnya ada kapasitas kalor benda. Kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius, sehingga C besar sama dengan M dikali C, di mana C besar merupakan kapasitas kalor, M merupakan massa benda dalam satuan kilogram, dan C kecil merupakan kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram Kelvin. Satuan sistem internasional untuk kapasitas kalor benda yaitu Joule per Kelvin, atau J yaitu Joule, dan K itu sebagai. Selanjutnya ada kalor jenis. Kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk menentukan besar kalor jenis itu merupakan kalorimeter. Kalor jenis ini memiliki rumus yaitu C sama dengan Q dibagi M dikali T2 min T1, atau Q sama dengan M dikali C dikali T2 min T1, di mana C merupakan kalor jenis, Q merupakan kalor dengan satuan Joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, dan delta T merupakan perubahan suhu, di mana suhu akhir dengan lambang T2 dan suhu awal dengan lambang T1. Satuan sistem internasional untuk kalor jenis benda adalah Joule per kilogram dikali Kelvin. Selanjutnya di sini merupakan tabel kalor jenis benda, di mana pada tekanan 1 atmosfer dan suhunya itu 20 derajat Celcius. Di sini ada berbagai macam jenis benda yang seperti air, alkohol, es, kayu, aluminium, marmer, kaca, besi atau baja tembaga, perak, raksa, timah hitam hingga emas. Dan di sini juga ada kalor jenis dengan satuan, ada yang Joule per kilogram derajat Celcius, dan ada juga kilokalori per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini ada berbagai macam jenis benda dengan kalor jenisnya sendiri, bisa dilihat pada tabel berikut. Baik, selanjutnya ada asas Black.
Menurut asas Beck, apabila ada dua benda yang suhunya berbeda, kemudian disatukan atau dicampur, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Aliran ini akan berhenti sampai terjadi keseimbangan termal, atau suhu kedua benda sama. Secara matematis dapat dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas kalor adalah benda yang suhunya tinggi dan yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu rendah. Bila persamaan tersebut dijabarkan, maka akan diperoleh M1 dikali C1 dikali T2 min T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali T2 min T1. Selanjutnya ada konsep kerja. Nah, mula-mula gas ideal menempati ruang dengan volume V dan tekanan P. Bila piston mempunyai luas penampang A, maka gaya dorong gas pada piston F sama dengan P dikali A. Dimisalkan, gas diekspansikan atau memuai secara kuasi-statik atau secara pelan-pelan sehingga setiap saat terjadi kesetimbangan, piston naik sejauh dy, maka usaha yang dilakukan gas pada piston adalah dw sama dengan F dikali ds sama dengan P dikali A dikali ds. Simbol dw digunakan untuk jumlah kecil dari kerja dan merupakan fungsi yang tidak pasti, karena kerja yang dilakukan tergantung pada jalannya reaksi. Terdapat berbagai jenis kerja yang didefinisikan dengan persamaan. Kerja mekanik, dw sama dengan F dikali ds. Kerja ekspansi, dw sama dengan P dikali dv. Kerja gravitasi, dw sama dengan M dikali G dikali D dikali H. Kerja permukaan, dw sama dengan gamma dikali D dikali A. Dan kerja listrik, dw sama dengan epsilon dikali D dikali Q, di mana F adalah gaya, P adalah tekanan yang dilakukan terhadap sistem oleh sekeliling, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, gamma adalah tegangan permukaan, dan epsilon adalah perbedaan potensial. V adalah volume sistem, H adalah ketinggian, A adalah luas penampang, dan Q adalah muatan. Tanda yang akan digunakan selanjutnya adalah A. Kerja adalah positif jika sistem melakukan kerja terhadap sekeliling. Yang B itu kerja adalah negatif jika kerja dilakukan terhadap sistem oleh sekeliling. Kerja total yang dilakukan sistem dapat diperoleh dengan mengintegrasikan persamaan di atas. Sebagai contoh, bila volume dan tekanan mula-mula VI dan PI, dan volume dan tekanan akhir VF dan PF, maka usaha total yang dilakukan gas sama dengan W sama dengan plus P dikali D dikali V. Selanjutnya ada kerja ekspansi atau kompresi. Pada saat gas berekspansi, tekanan gas meningkat dan dihasilkan G normal pada dinding torak. Jika P adalah tekanan yang bekerja pada daerah batas gas dan torak, maka gaya yang dihasilkan gas dan mengenai dinding torak dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian tekanan P dengan luas permukaan torak A atau PA. Kerja yang dihasilkan sistem pada saat torak bergerak sejauh dx adalah bentuk perkalian A dikali dx, seperti tampak pada persamaan. Tau dikali W sama dengan P dikali A dikali dx, setara dengan perubahan volume sistem, D dikali V. Dengan demikian, kerja ekspansi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, mengingat D dikali V atau mengingat D, V itu bernilai positif ketika volume bertambah, maka kerja pada daerah batas bergerak adalah positif saat gas berekspansi. Untuk proses kompresi, maka dV adalah negatif, maka perhitungan kerja berdasarkan persamaan tersebut juga akan menghasilkan nilai negatif. Tanda positif dan negatif ini sesuai dengan kesepakatan tanda untuk kerja. Berikut adalah merupakan kesepakatan tanda untuk kerja dan kalor, di mana ada proses dan ada tandanya tersendiri. Yang pertama ada kerja dilakukan oleh sistem pada lingkungan dengan tanda negatif, kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan dengan tanda positif, kalor diserap oleh sistem dan lingkungan atau proses endotermik dengan tanda positif, dan kalor diserap oleh lingkungan dari sistem atau proses eksotermik dengan tanda negatif. Selanjutnya ada kesepakatan tanda untuk kerja dan kalor. Kalor memiliki keterkaitan dengan energi, atau dalam hal ini kalor merupakan energi yang berpindah. Karenanya, kita perlu mengetahui hubungan antara satuan kalor dengan satuan energi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh Joule dan percobaan-percobaan sejenis lainnya, diketahui bahwa usaha alias kerja sebesar 4186 Joule, setara dengan 1 kalori kalor.
1 kalori sama dengan 4186 Joule, 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori sama dengan 4186 Joule, dan 1 BTU sama dengan 778 Fit dikali Lb sama dengan 252 kalori sama dengan 1055 Joule, atau 1 kalori sama dengan 4186 Joule dan 1 kilokalori sama dengan 4186, dikenal dengan julukan tara kalor mekanik. Kalori bukan satuan sistem internasional. Satuan sistem internasional itu untuk kalor adalah Joule. Secara matematis, hubungan antara energi dalam, kalor, dan kerja dalam hukum satuan termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta U sama dengan Q ditambah W. Selanjutnya, besarnya energi listrik yang diubah atau diserap sama dengan besar kalor yang dihasilkan, sehingga secara matematis dapat dirumuskan dengan W sama dengan Q. Kita ketahui bahwa Q sama dengan M dikali C dikali delta T atau T2 min T1, sehingga persamaannya adalah I dikali R dikali T sama dengan M dikali C dikali delta T atau T2 min T1, di mana I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, R merupakan hambatan dengan satuan ohm, T merupakan waktu yang dibutuhkan dengan satuan sekon, M yaitu massa dengan satuan kilogram, C merupakan kalori jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, T1 dan T1 merupakan suhu mula-mula, dan T2 merupakan suhu akhir. Sedangkan untuk menghitung energi listrik yang digunakan persamaan sebagai berikut. W sama dengan P dikali T, di mana W merupakan energi listrik dengan satuan Joule, P merupakan daya listrik dengan satuan W, T dengan waktu yang diperlukan dengan satuan S. Nah, bila rumus kalori yang digunakan adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T atau T2 min T1, maka diperoleh persamaan P dikali T sama dengan M dikali C dikali delta T atau T2 min T1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.